radio Misteri Nini Pelet. Siapa itu? Siapa? Aku. Datanglah. Datang. Dewi. Misteri Nini Pelet, sebuah kisah sensasi kemisterian Gunung Ciremai di seputar Linggarjati pada abad ke-14, di mana muncul makhluk siluman ular berkepala manusia yang konon jelmaan nenek tua pengobat keluarga keraton Kesultanan Cirebon kala itu, bernama Nini Pelet. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode pertama dengan judul Purnama Berdarah. Naskah disusun oleh Ari Hidayat, teknik dan montase Moko ACB, dengan sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri yang ke-8 ini didukung oleh para pemain Irene sebagai Dewi Sumbi, Idris Afandi sebagai Ki Gede Kirong, Raga oleh Mogan, Bambang Jeger sebagai Restu Singgih, Jail Singgih oleh Chris Urspon, Wenda Lubis sebagai Bedok, Harry S sebagai Askom, Rusli sebagai Pak Dalil, Gadis Ular dimainkan oleh Ai, dan Hastin Atas Asih, pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Pada bagian yang ke-7 telah dikisahkan bahwa Jail Singgih memutuskan untuk menggantung Raga di hutan kidul sehubungan fitnah yang dijatuhkan Raga telah membunuh Dewi Sumbi. Sementara Pak Dalil dan Restu Singgih tidak menyetujui keputusan itu. Hingga akhirnya terjadi kekacauan dan Raga berhasil melarikan diri. Nah, pendengar yang budiman, inilah Purnama Berdarah bagian yang ke-8. Kejar! Tangkap muda itu! Kejar! Ayo! Kejar! Tangkap anak itu! Ayo! Kejar! Ayo! Kejar terus! Orang-orang yang dipimpin Jail Singgih terus mengejar Raga. Tapi Raga yang dikejar itu cepat sekali berlari dan kemudian menghilang. Denmas! Anak itu menghilang, Denmas! Benar, Denmas, benar. Kami kehilangan jejak. Wah, anak itu lari cepat sekali hingga kami tidak melihatnya lagi, Denmas. Kurang ajar. Hah, mana yang lain? Ayo kejar, cepat. Hah, siapa itu di belakang? Ayo kejar cepat. Ayo. Kang Mas, sebaiknya kita melihat mayat Nyai. Ini yang paling penting, Kang Mas. Benar, Den. Sebaiknya begitu. Persoalan Raga kita bisa mencarinya kembali. Ayo. Ayo, kita ke sana. Mereka lalu berangkat untuk melihat mayat Dewi Sumbi. Tapi ketika mereka tiba di tempat tujuan, mayat itu menghilang. Benar, Den Mas. Mayat Nyai menghilang. Kalian tidak main-main? Tidak, Den Mas. Mayat itu tadi ada di tempat ini. Iya, Den Mas. Benar. Iya. Tadi mayat itu berada di rimbunan pohon ini. Tapi kenapa tidak ada sekarang? Bedok, Askom, apakah kalian tidak bohong? Benar, Den Restu. Mayat itu hilang. Lalu kemana mayat itu? Mungkin anak itu juga yang menyembunyikan mayat itu, Den Mas. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi, Ki? Itu tidak masuk akal. Bisa saja, Den Restu. Dengan hilangnya anak itu berarti dia membawa mayat Nyai. Tidak masuk akal. Mustahil. Anak itu sejak mula ada pada kita. Saya tidak bisa terima semua ini. Mayat itu harus ditemukan. Kalian harus tahu. Saya sudah merencanakan akan memperistri Nyai. Tapi, Kang, sudahlah. Jangan disesalkan. Sebaiknya kita kembali ke rumah. Tenangkan dulu pikiran Kang Mas. Tapi, bagaimana dengan anak itu, Den? Itu persoalan mudah. Ayo, Kang Mas. Kita pulang. Lelah sekali. Akhirnya, aku selamat juga. Tapi, apakah mereka masih mengejarku?
Tapi suara-suaranya sudah tidak terdengar lagi. Aku berada di mana ini? Ini gelap sekali. Seperti di dalam hutan. Seperti suara desisan ular. Oh, ular! Ular banyak sekali. Aduh, hampir tidak terhitung jumlahnya. Mereka merayap-rayap di antara daun. Dan di atas pohon itu pun ular-ular itu banyak sekali. Itu tampak seekor ular paling besar di antara yang lainnya. Ular itu memakai topi. Seperti topi kehormatan. Ular besar yang memakai topi itu menghampiriku. Kepalanya bertengker-tengker dan lidahnya menjulur. Jangan takut, anak muda. Kaukah yang berbicara? Iya. Kau bisa bicara? Tidak perlu heran, anak muda. Kau sudah memasuki daerah hutan kidul. Hah? Hutan kidul? Iya, kini kau berada di tengah hutan kidul. Daerah kekuasaan Nini Pelet. Nini Pelet? Siapa orang itu? Dia pimpinan kami yang berkuasa di sekitar Gunung Kidul. Pemimpinmu? Iya, nanti kau akan tahu sendiri. Aku disuruh Nini terus mengawalmu. Ketahuilah. Ular-ular yang datang ke desamu adalah anak buahku. Anak buah Nini. Jadi, ular-ular itu anak buah Nini? Iya, mereka disuruh menjagamu. Hah? Disuruh menjagaku? Iya. Apa Nini Pelet itu kenal dengan aku? Nanti kau akan tahu sendiri. Sekarang kau jalanlah ke arah selatan. Kau sudah diizinkan masuk daerah ini. Oh, betulkah begitu? Iya. Ketahuilah, tidak sembarang orang masuk ke hutan ini. Bahkan belum pernah ada. Karena setiap orang yang masuk ke hutan kidul ini, dia tidak bisa selamat lagi. Betulkah begitu? Iya, kecuali orang-orang yang akan menjadi pengikut ini. Ayo anak muda, berjalanlah terus. Temui puncak Gunung Kidul ini. Puncak Gunung Kidul? Iya, disitulah tempat Nini Pelet. Kang Mas, minumlah air ini. Ayo bangun dulu, Kakang. Biar saja. Aku mau istirahat saja di kamarku ini. Aku mengerti, Kang Mas. Tapi untuk penghangat badan dan menenangkan pikiran Kang Mas. Taruh saja air di tempat itu. Baiklah. Restu, tinggalkan aku sendiri di kamar ini. Aku mau istirahat. Baik, Kang Mas. Nanti kalau Kang Mas perlu apa-apa, panggil aku saja. Saya Nyai, tidak aku kira akan terjadi peristiwa itu. Dan kau, di manakah kau kini? Bukankah kita akan merencanakan perkawinan itu? Mudah-mudahan Pak Dalil ada di rumahnya. Nah, sebaiknya aku turun saja dulu dari kuda ini. Rumah ini tampak sepi. Apa Pak Dalil ada di dalam? Baiknya aku ketuk saja pintu ini. Pak Dalil? Pak Dalil? Ya, tunggu. Nah, itu dia suaranya. Rupanya dia ada di rumah. Oh, Den Restu. Selamat siang, Pak Dalil. Mari silakan masuk, Den. Mari masuk, silakan. Terima kasih, Pak. Mari silakan duduk, Den. Maaf ini tempatnya begini. Terima kasih sekali, Pak. Ada kabar apa? Kok tumben-tumbenan? Saya hanya ingin mendengar kabar tentang mayat Nyai, Pak. Iya.
Mayat itu belum ada kabarnya, Den. Saya juga tidak habis pikir. Iya, memang aneh. Iya, aneh. Saya hanya kasihan melihat Kang Mas Jail. Tampaknya dia terlalu memikirkan hal itu. Iya. Saya juga mengerti, Den. Tapi Den Restu apa yakin kalau mayat Nyai Dewi Sumbi itu dibawa Raga? Seperti yang dikatakan orang-orang saat ini. Tidak, Pak. Dan apakah orang-orang bicara begitu? Iya, berita itu sudah kesebar kemana-mana. Coba, bahwa mayat Nyai Dewi Sumbi hilang dibawa lari Raga. Terlalu. Iya, memang terlalu. Mereka memang selalu saja memfitnah Raga. Padahal anak itu baik, jujur. Saya tahu persis siapa Raga. Karena saya dekat dengan dia. Iya. Sebenarnya Bapak juga tidak tahu, Den. Dan selalu bertanya-tanya, kenapa Den Restu begitu membela anak itu? Kenapa? Saya dekat dengan Raga. Saya hanya menjalankan amanat Romo. Ki Rebon Singgi. Memangnya kau dipesan apa dengan almarhum Ki Rebon Singgi, Romomu itu? Maaf kalau Bapak terlalu lancang. Tidak apa-apa. Dulu waktu saya masih berusia 3 tahun. Di saat Romo akan menghembuskan nafas terakhirnya, beliau berpesan kepadaku agar aku menjaga anaknya Nyi Ensuri, yaitu Raga. Nyi Endang Suri? Iya, Bapak ingat itu. Dia itu adalah istri almarhum Pak Kliwon. Iya. Penjaga kebon Ki Rebon Singgi, Romomu itu. Tapi kedua-duanya sudah mati sejak lama. Iya, tapi saya tidak tahu persis mereka. Karena waktu itu saya masih kecil. Iya, saya mengerti, Den. Saya mengerti. Dan almarhum Ki Rebon Singgi serta Nyi Rara Ningrum, kedua orang tuamu itu benar-benar baik pada keluarga Pak Kliwon itu. Nah, mereka bahkan sudah dianggap keluarga sendiri. Iya. Iya. Tapi... Tapi kenapa? Bapak heran dengan Nyi Dewi Sumbi. Maksud Pak Dalil? Wanita itu muncul di desa Pleret ini tidak ada yang mengetahui. Ya menurut cerita, Nyi Dewi Sumbi datang dari desa lain. Desa lain? Bapak tahu? Entahlah. Tapi ya, orang-orang di desa ini tampaknya kenal sekali dengan dia, Den. Bahkan dia sangat dihormati, ya sepertinya halnya keluarga Den Restu. Sebenarnya saya pun belum begitu paham akan latar belakang Nyi Dewi Sumbi. Yang pasti, Kang Mas Jail Singge kenal dia sudah begitu lama. Katanya teman waktu kecil. Iya. Dan katanya juga dia bertemunya di warung Pak Tua. Iya. Bapak kurang memahami mereka, Den. Yang Bapak tahu, Nyi Dewi Sumbi itu calon istri Den Jail Singgi. Restu Singgih dan Pak Dalil sudah saling bercerita tentang Raga dan Dewi Sumbi sebenarnya. Namun sejauh itu, keduanya tidak tahu pasti siapa Dewi Sumbi yang sebenarnya. Karena mereka hanya tahu kalau Dewi Sumbi itu berasal dari desa lain. Sementara itu, di rumah Dewi Sumbi, malam mulai menyelimuti kembali. Dan saat itu, Dewi Sumbi yang sudah dikira mati dan mayatnya menghilang, dia nampak tengah terbaring di ranjang tidurnya dan baru tersadar dari tidurnya. Anda sudah mendengarkan serial Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Di mana aku? Sepertinya aku berada di sebuah kamar. Ya, aku tahu benar. Ini adalah kamarku sendiri. Rupanya aku sudah berada di kamarku. Sebenarnya aku ingat kalau semula aku tertidur di tepian jalan di suatu tempat. Ya. PT. Sepertinya di luar kamarku itu cuaca terang sekali. Ya, mungkin itu karena cahaya rembulan yang bersinar. Baiknya, jendela kamarku akan kubuka saja. Aku ingin melihat apakah benar kalau itu terangnya rembulan. Benar rupanya malam ini terang rembulan. Tapi, apa
apakah itu? Iya, aku ingat. Itu pasti bulan purnama. Ya, itu bulan purnama. Dan malam ini adalah malam purnama. Mereka sudah memanggil-manggilku. Tubuhku sudah terasa gatal sekali. Gatal ini, aku tidak tahan. Inilah arti saat wujudku akan berubah. Seluruh kulitku berubah menjadi kasar seperti sisik ular. Tubuhku sudah berubah menjadi badan ular. Ini lidahku panjang dan berdesis. Wajahku berubah menjadi tua seperti seorang nenek. Kini rambutku memutih dan wajahku penuh dengan bisul-bisul besar dan bernanah. Suaraku pun berubah menjadi tua. Wujudku kini menjadi seekor ular berkepala manusia. Kini aku harus mencari korban untuk Nini. Dewi Sumbi, dirinya telah berubah menjadi seekor ular berkepala manusia dengan wajah yang menakutkan. Di mana wajahnya yang tua seperti seorang nenek, banyak ditumbuhi bisul-bisul besar bernanah. Dewi Sumbi lalu berangkat keluar rumahnya untuk segera mencari korban yang akan dipersembahkan oleh junjungannya yang dipanggil Nini itu. Sementara itu, di sebuah hutan, nampak Raga yang tengah menempuh perjalanan menuju ke puncak Gunung Kidul. Saat itu dia masih dalam perjalanannya. Lelah sekali rasanya. Sepertinya perjalanan yang aku tempuh sudah sangat jauh. Baiklah, aku berhenti dulu di sini. Entah berapa lama lagi aku akan bisa sampai ke puncak Gunung Kidul itu. Sebenarnya aku tidak mengerti untuk apa ular-ular itu menyuruhku datang ke puncak Gunung Kidul. Tapi dia mengatakan kalau semua ini atas perintah Nini, pemimpinnya itu. Siapa sebenarnya Nini itu? Kalau saja aku tidak difitnah dan dikejar-kejar, tentunya aku tidak begini. Aku tidak mungkin sampai ke hutan ini. Baiklah, aku lanjutkan saja perjalananku ini. Aku pikir, untuk apa membuang-buang waktu? Aku ingin segera tahu, ada apa sebenarnya di puncak Gunung Kidul. Raga merasa tidak mengerti untuk apa sebenarnya dia diperintahkan datang ke puncak Gunung Kidul itu oleh seekor ular yang ditemui di hutan itu. Dirinya bertanya-tanya dan penasaran. Dia ingin segera tahu ada apa sebenarnya dengan tempat yang tengah ditujunya itu. Sementara itu, di rumah Ki Gede Kirom, kepala keamanan kampung, saat itu nampak Ki Gede Kirom tengah berbicara dengan istrinya. Anak kita Surti, Pak, sakitnya makin parah. Sejak kemarin, dia mengerang seperti ketakutan. Dan badannya menggigil. Aneh kelihatannya, Pak. Ya, bagaimana kini? Dia masih seperti kemarin saja, Pak. Mari kita lihat dia di kamarnya. Cobalah, Pak. Kau lihat itu. Dia seperti orang ketakutan. Mengerang. Dan menggigil. Kedua matanya seperti tegang, Pak. Bu. Ada apa, Surti? Aku takut. Aku takut, Bu. Takut apa, Nak? Takut itu, Bu. Takut itu. Mana? Ular itu. Itu yang tergantung di dinding, Bu. Oh, itu sabuk ular bapakmu.
Pak, coba kau ambil sabukmu itu, Pak. Bu, Surti haus. Kau mau minum, nak? Pak, coba kau ambil air untuk minum Surti, Pak. Bu, di luar nampaknya terang sekali. Iya, itu cahaya rembulan. Malam ini adalah malam purnama. Malam purnama? Jadi, cahaya terang di luar itu cahaya bulan purnama, Bu. Iya, Surti. Apa kau ingin melihat kemunculan bulan purnama itu? Biar nanti Ibu buka jendela kamarmu itu ya. Tidak. Jangan, Bu. Jangan dibuka jendela kamarnya. Surti takut, Bu. Tidak apa-apa, Surti. Di luar cuacanya indah sekali. Kau, Pak, mana airnya? Surti, ini, ayo minumlah, nak. Bu, aku pikir sudah agak malam. Aku harus berangkat ke pos jaga itu. Kau mau berangkat sekarang, Pak? Berangkatlah, Pak. Biar Surti aku yang menunggui. Kalau begitu, aku berangkat sekarang. Iya, Pak. Surti, Bapak pergi dulu ya. Pak, jangan tinggalkan Surti. Surti takut. Tidak apa-apa, nak. Ibu yang akan menjagamu. Bapakmu malam ini harus tugas jaga. Bukankah Surti tahu kalau Bapak kepala keamanan kampung kita ini? Benar, Surti. Bapak tidak bisa meninggalkan tugas itu. Tapi jangan lama-lama ya, Pak. Surti takut. Pak, sudahlah. Berangkatlah, Pak. Bu, nanti kalau ada apa-apa dengan Surti, kau susul saja aku di pos jaga itu. Tapi bukan pos induk jaga yang di pasar itu. Malam ini aku jaga di pos jaga di dekat pematang sawah itu. Iya, Pak. Aku pergi, Bu. Surti? Iya. Bapak pergi dulu ya. Bapak sudah berangkat, Bu? Sudah, Surti. Bu, Surti takut suara lolongan serigala itu, Bu. Tidak apa-apa, Surti. Tapi suara itu tak henti-hentinya. Sepertinya menandakan sesuatu akan terjadi, Bu. Kamu jangan terlalu terbawa perasaan itu, Surti. Coba Ibu dengar itu. Benar juga kata anakku. Suara lolongan serigala itu tak henti-hentinya terdengar. Bu, ada orang, Bu. Iya, Ibu juga dengar. Suara pintu rumah kita diketuk-ketuk orang. Bu, Surti takut, Bu. Surti, Ibu keluar dulu ya. Ibu mau melihat siapa yang datang itu. Surti takut, Bu. Tidak apa-apa, nak. Barangkali itu bapakmu kembali lagi. Mungkin dia kehujanan. Bu. Sebentar, Surti. Ibu mau membukakan pintu itu. Ibu keluar dulu ya. Siapa di luar itu ya? Siapa itu? Aku, Sanip. Oh, si Sanip. Bu, Bapak ada? Suamiku sudah berangkat, Sanip. Wah, kalau begitu saya permisi saja. Saya harus cepat menyusul Ki Gede. Iya. Saya permisi, Bu. Iya, Sanip. Siapa yang datang, Bu? Sanip, Surti. Dia cari bapakmu. Bu, kenapa sejak tadi Surti mendengar suara lolong anjing itu tidak henti-hentinya, Bu? Iya, Surti. Entahlah, Ibu juga tidak tahu. Tapi itu kan biasa. Tapi Surti takut, Bu. Takut apa, Surti? Tidak apa-apa. Bu, suara pintu itu diketuk-ketuk lagi. Siapa lagi yang datang itu, Bu? Tapi kalau bapakmu dan Sanip, itu tidak mungkin. Surti, aku keluar dulu ya, Surti. Jangan keluar dari kamar ini.
Biarkan saja, Bu. Tidak apa-apa, Nak. Mungkin orang lain datang ke rumah kita. Jangan, Bu. Surti takut. Dan kenapa hati Surti tiba-tiba tidak enak sekali? Ya, dan perasaan takut kini timbul lagi, Bu. Surti, buanglah segala perasaanmu itu. Ibu ke depan dulu. Siapa yang datang? Siapa itu di luar? Siapa di luar sih? Aneh, tidak ada jawaban. Suara desisan ular. Aku mendengar suara desisan ular di depan pintu itu. Siapa itu? Suara desisan ular itu lagi. Suara pintu yang diketuk-ketuk itu telah membuat istri Ki Gede Kirom menjadi penasaran dan khawatir. Karena setelah beberapa kali pintu diketuk dan istri Ki Gede Kirom bertanya-tanya, namun tidak juga ada jawaban. Lalu kemudian istri Ki Gede Kirom itu mendengar suara desiran ular yang membuat dirinya menjadi takut dan khawatir. Siapa itu? Suaranya menakutkan sekali. Buka pintu. Tidak. Kau siapa? Buka pintu ini. Tidak. Tidak. Kalau kau tidak membukanya, aku akan rusak pintu ini. Suaranya itu seperti ular mendesis. Besar, berkepala manusia. Tidak. Pergi kau. Aku takut. Kau takut? Kau siapa? Diam kau. Aku butuh anak gadismu. Anakku? Kau mau apakan dia? Kau tidak perlu tahu. Aku butuh anakmu. Tidak. Kau bikin susahku saja. Rasakan gigitanku ini. Dia mati terkena gigitanku. Mana anak gadisnya? Mungkin ada di kamarnya. Aku akan masuk ke dalam kamar anak itu. Kenapa ibu lama sekali? Bu! Ibu! Kemana ibu? Kenapa suaranya tidak terdengar? Ibu! Suara desisan ular. Bu! Aku takut. Kenapa kau takut? Ular berkepala manusia. Gadis itu pingsan melihatku. Gadis ini nampak masih belia sekali. Nini pasti senang menerimanya. Dewi Sumbi lalu membawa gadis itu dengan cara menggigit tubuh gadis itu. Dia lalu pergi dari tempat itu. Anda sudah mendengarkan serial Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Yang penting aku sampai juga ke pos jaga ini. Aneh. Terang bulan begini. Tapi cuacanya kok terasa dingin sekali ya. Kemana Ki Gede Kirom? Apa orang itu belum sampai ke pos jaga ini? Itu dia Ki Gede. Dia tengah duduk di atas panggung pos jaga ini. Iya, di depan sana.
Ki Gede, aku datang, Ki. Oh, Sanip. Iya, Ki. Maafkan saya, Ki. Saya terlambat. Tapi saya sempat mampir ke rumah Ki Gede dan bertemu istri Ki Gede. Rupanya Ki Gede malam ini jaga juga ya. Bukankah anak gadis Ki Gede, Surti, sedang sakit, Ki? Anak Ki Gede itu sakit keras ya, Ki? Apa Ki Gede tidak khawatir, Ki? Tentu. Tapi aku sudah pesan istriku, kalau ada apa-apa, dia bisa menyusulku ke tempat ini. Dingin ya, Ki, ya? Ki, apa itu di depan sana? Di antara alang-alang sawah itu, aku melihat seperti seekor ular besar melintas, Ki. Ki, dengar suara desisan itu, Ki? Itu pasti desisan seekor ular. Di mana sumber desisan itu? Sepertinya dari arah sawah itu, Ki. Sebab tadi aku melihat sepintas. Ki, ular berkepala manusia, Ki. Ki, aku takut. Sanip, ular siluman itu menggigit seseorang. Benar, Ki. Sepertinya seorang gadis yang digigitnya itu. Ki, ular siluman itu bisa tertawa. Dia bertengger, Ki. Aduh, wajahnya menakutkan sekali. Banyak ditumbuhi bisul-bisul besar benana. Aku takut, Ki. Nah, Sanip, wajah tua itu menakutkan sekali. Kalian lihat gadis yang aku bawa ini. Ini adalah gadismu. Hah? Ki, itu Surti, anak Ki Gede. Oh, Surti, anakku. Oh, siluman jahanam. Kubunuh kau dengan golokku ini. Ya! Ki Gede geram dengan panik. Dia nekat menyerang Dewi Sumbi yang berwujud ular berkepala manusia itu, sambil mengarahkan 9 golok yang digenggamnya itu. Tapi tiba-tiba terlempar jatuh ke tengah sawah. Dia tidak bergerak lagi. Mungkin Ki Gede pingsan. Dia pingsan. Sahabat dengan ekorku. Bagaimana aku ini? Aku takut. Sanip yang berdiri di hadapan Dewi Sumbi, tubuhnya gemetar, wajahnya tegang, dan kedua kakinya bergetar-getar. Aku takut. Sementara celananya semakin basah dengan air kencingnya. Lalu kemudian Ia pingsan ketakutan melihatku. Tempat ini banyak sekali kuburan. Mungkin tempat ini tempat pemakaman mayat. Lelah sekali. Nini, kau datang. Bagus, Dewi. Rupanya kau benar-benar menepati janjimu. Ini aku membawa seorang gadis yang kau butuhkan itu. Aku memang sudah menunggu korbanku itu. Cepat kau letakkan gadis itu
di atas tanah kuburan yang ada di dekatmu itu, Dewi. Baik, Nini. Ini kau menjauhlah. Baik, Nini. Ini menampakkan wujudnya. Ya, itu dia. Kini berwujud sama seperti aku. Tapi dia wajahnya lebih menakutkan. Matanya bersinar dan hidungnya panjang. Gadis itu adalah korbanku yang kesekian kalinya. Aku masih membutuhkan korbanku, beberapa orang gadis lagi, untuk bisa mewujudkan keinginanku. Dan setelah itu, aku akan bangkit kembali seperti itu. Tubuh Nini memanjang, mengarah ke gadis itu. Ia sudah berhadapan dengan gadis itu. Nenek tua berwujud ular bernama Nini itu. Lidahnya menjulur-julur dan air liurnya menetes-netes bagaikan orang kelaparan. Kedua matanya memandang tajam dan ganas. Lalu seketika dia menyantap tubuh gadis itu dengan rakus dan lahapnya. Nini menghisapi darah gadis itu. Dia ragu sekali nampaknya. Segar sekali darah gadis ini. Nini menghilang. Ia sudah pergi. Nenek tua yang berwujud ular berkepala manusia bernama Nini itu lalu menghilang dari hadapan Dewi Sumbi. Setelah dia benar-benar puas menghisapi darah gadis itu. Sementara itu, di suatu tempat terpencil, jauh di ketinggian gunung, Raga yang tengah dalam perjalanan menuju ke puncak Gunung Kidul, dia tiba di suatu tempat. Sudah sampai di mana aku ini? Apakah puncak Gunung Kidul yang aku tuju itu masih jauh? Aduh, lelah sekali rasanya. Perjalanan yang aku tempuh sepertinya jauh sekali. Sepertinya tempat aku berada ini suatu tempat ketinggian. Ya, ini adalah tanah berbukit yang tinggi sekali. Apakah aku sudah berada di sekitar puncak Gunung Kidul yang aku tuju itu? Ya, aku yakin. Pasti tempat yang aku tuju sudah dekat. Sebaiknya aku jalan terus. Ya, aku berada di ketinggian. Rupanya, aku kini sudah sampai di tempat tujuanku. Seberkas cahaya. Oh, di depan sana itu ada seberkas cahaya. Cahaya apa itu? Akan aku lihat ke sana. Itu sebuah rumah besar bertingkat. Rupanya cahaya yang aku lihat tadi penerangan dari sebuah rumah itu. Aneh, di tempat terpencil di puncak Gunung Kidul begini ada rumah. Rumah siapa itu? Aku akan masuk ke dalam rumah itu. Bagaimanakah selanjutnya? Rumah siapakah yang ditemui Raga di puncak Gunung Kidul? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.